Terkadang, kegelisahan seseorang saat menghadapi kesibukan dunia membuat kita larut dan lupa diri. Apa yang membuat kita lupa kepada Sang Maha Pencipta? Apa yang membuat kita tidak mengenal kepada makhluk termulia yang Allah ciptakan? Ya mas, ya ini ada majelis rutinan anak muda mas di Desa Malang Tengah. Oh iya, rutinannya setiap malam Rabu, rutinan majelis Permata Nurul Amal. Oke. Ada mas ya. Ya Habibi, ya Habibi, ya Habibi, kaifa Pertanyaan tentang majlis itu terus menghantui. Akankah terasa damai jika ada di tengah mereka? Adakah yang lebih indah dari tempat itu? Sejuta gelombang menawarkan pengampunan ilahi. Bangkitkan lewat pengampunan Allah dengan kekuasaan istighfar, diiringi dengan jiwa menyesal dan merasa bersalah kepada Allah, sehingga dinamakan Ghafurur Rahim, Raja yang Maha Pengampun dan Penyayang kepada hambanya. Majelis Permata Nurul Amal adalah sebuah perkumpulan pemuda-pemudi Kampung Malang Tengah yang berdiri sejak 15 Maret 1996, dipelopori oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Yani. Beliau adalah salah satu tokoh penggerak berdirinya Majelis Permata Nurul Amal. Di sekitaran tahun pertengahan tahun 1995, kita itu pernah ada yang namanya Karang Taruna Bakti Remaja Desa Ciseeng. Ada kegiatan yang namanya penilaian Karang Taruna berprestasi tingkat Kabupaten Bogor. Secara kebetulan dan atas ikhtiar semua remaja yang ada di kampung kita, Kampung Malang Tengah, Karang Taruna kita itu berhasil menjadi Karang Taruna terbaik tingkat Kabupaten Bogor. Kegiatan tersebut sangat mempengaruhi aktivitas remaja di Kampung Malang Tengah, termasuk kegiatan pengajian remaja. Nah, euforia kemenangan itu sampai terasa ke bidang aktivitas remaja di bidang keagamaan, sehingga anak-anak muda merasa ini kesempatan bagus untuk terus membuat anak-anak muda, para remaja itu aktif. Salah satunya di bidang keagamaan, yaitu meramaikan masjid dalam bentuk pengajian remaja. Di masjid kita, Masjid Nurul Amal, itu sebenarnya sudah ada yang namanya Ikatan Remaja Masjid Nurul Amal atau Irmana gitu. Sebelumnya juga ada yang namanya Irmas. Tapi kemudian ikhtiar kami, nama Irmas diganti menjadi Irmana. Nah, jamaah itu awalnya banyak, kemudian seiring waktu mulai sepi pengajiannya. Mungkin satu dan lain hal menjadi sebab pengajian itu menjadi sepi. Apakah karena euforia kemenangan pengajian Karang Taruna itu sudah selesai, atau mungkin karena ya alasan lain. Mungkin salah nama nih gitu ya, mungkin namanya perlu diganti, bukan Irma. Saya dengan beberapa teman bermusyawarah, mungkin kita perlu merubah suasana, salah satu dengan cara merubah nama organisasi kita pada saat itu. Kurang lebih ada 5 orang, saya bersama teman-teman itu mulai berpikir, didasari semangat yang kuat untuk bagaimana caranya supaya anak-anak muda ini punya wadah, para remaja punya wadah untuk beraktivitas di bidang keagamaan, khususnya takmir masjid saat itu. Nah, pada awal tahun 1996 dengan beberapa teman saya ditugaskan untuk cari nama yang pinginnya sih beda dari yang lain.
nama itu waktu itu kami sangat berharap dengan nama baru ini mungkin suasana baru juga, gairah yang baru dan sebagainya gitu. Oke, baik, saya berinisiatif untuk mengumpulkan teman-teman lagi, ya kurang lebih ada 5 sampai 6 orang tadi. Nah, saya minta waktu, nanti beberapa hari kemudian kita kumpul lagi. Saya mencoba cari nama buat pengajian kita. Kalau tidak salah, tahun malamnya saya ingat malam Minggu waktu itu, karena pengajian kita waktu itu malam Minggu. Saya dengan beberapa orang teman mengadakan musyawarah, dan saya saat itu membawa sebuah nama yang saya yakini menjadi nama yang bagus buat perkumpulan remaja yang baru. Namanya itu ceritanya kan pengen beda dengan persatuan remaja yang lain. Kita bukan ikatan remaja, tapi kita pengen persatuan remaja yang ngaji, mengadakan pengajian di majelis taklim, tempatnya di Masjid Nurul Amal. Sehingga saya punya ijtihad, punya satu nama, namanya adalah Permata Nurul Amal. Singkatannya dari kepanjangan dari Persatuan Remaja Majelis Taklim. Kenapa dinisbatkan atau diidopatkan kepada Nurul Amal? Karena kami pada saat itu adalah remaja Masjid Nurul Amal. Kliniknya itu, tempat lahirnya itu di Masjid Nurul Amal. Harapan kami, remaja-remaja ini memampukan masjid dengan kegiatan keagamaan di Masjid Jami Nurul Amal. Perjalanan Majelis Taklim Permata Nurul Amal di Menengah adalah potret keistiqomahan. Meski pengurus silih berganti dan jamaah pasang surut, dakwah tak akan pernah terhenti. Pada tahun 2012 jadi titik balik saat Tilah Ubaidillah dan kawan-kawan berinovasi menarik minat remaja melalui pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad beserta tim hadrohnya. Pada tahun 2012 itu saya bersama teman-teman diamanahkan untuk memimpin Majelis Permata, yang mana pada saat itu kami bersama teman-teman mempunyai satu keresahan. Di mana keresahannya? Yaitu banyak sekali rekan-rekan remaja-remaja yang susah untuk gabung di majelis taklim, sehingga saya bersama rekan-rekan pengurus mempunyai satu inisiatif bagaimana caranya untuk bisa menarik jamaah dalam konsep pengajian yang kita punya. Akhirnya kita berpikir bagaimana kalau kita seandainya pengajian itu kita adakan baca maulid. Nah, saat itu pembacaan maulid tanpa diiringi alat hadroh maupun personilnya. Jadi bacaan maulid tanpa ada dengan hadroh. Nah, kita coba saat itu. Alhamdulillah antusias daripada rekan-rekan ya remaja itu sangat bagus, sehingga dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, pengajian itu yang biasa kita adakan setiap malam Rabu sudah rutin dengan pembacaan maulid. Kemudian pada satu waktu kita berpikir kembali untuk meningkatkan semangat anak-anak, girohnya, itu kita bertekad untuk punya alat hadroh, dan qadarullah kita mampu membeli alat hadroh. Nah, saat itu memang kita belum ada yang mampu untuk memainkan alat hadroh, tapi kita punya satu rekanan berkah daripada Irmas yang ada di Wilayah Cisaeng Parung. Ada satu majelis yang satu-satunya majelis yang sudah punya alat hadroh, yaitu rekan kita itu. Sehingga kita mulai untuk meminta bantuan untuk mengajar daripada anak-anak. Nah, singkat cerita, kita buatlah personil hadroh.
perkembangan kami ketika mengadakan majelis Permata Nurul Amal dengan konsep pembacaan maulid yang diiringi dengan hadroh itu sampai akhir kepemimpinan kami saat itu pada 2016, dan dilanjutkan dengan kepemimpinan berikutnya adik-adik kami yang sampai saat ini tetap eksis. Di samping itu, selain daripada rutinitas kita hadroh di Majelis Permata, bukan sedikit juga rekan-rekan kita, rekan-rekan kampung kita, desa maupun kecamatan yang sering mengundang untuk pengajian mereka maupun tabligh akbar, syatuan dan sebagainya untuk dibacakan maulid dan diiringi alat hadroh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menjaga alat hadroh dan personil dengan amal tersebut. Tak hanya spiritual, jamaah juga dibekali bela diri wushu sebagai disiplin fisik. Puncaknya, tim wushu tampil memukau di opening tabligh akbar bersama Habib Rifki Al-Idrus pada tahun 2015. Perjalanan selama 30 tahun bukanlah suatu hal yang mudah seiring berjalannya waktu, masa ke masa, periode ke periode kepengurusan. Pada saat tahun 2016, Permata mengadakan musyawarah besar dan terbentuklah ADART Permata Nurul Amal, melengkapi struktur organisasi. Nah, kembali ketika 2016,
itu adalah hari atau tahun di mana kepengurusan kami itu berakhir. Nah, ini pun adalah salah satu gebrakan kami untuk bagaimana caranya agar Majelis Permata ini tetap terus bertahan dengan ide-ide briliannya. Sehingga saat itu pemilihan kami kepengurusan Majelis Permata itu yang mungkin bisa dibilang tidak seperti biasa sebagaimana majelis-majelis yang lain. Akan tetapi di situ kita punya konsep agar Majelis Permata ini kita buat sebagaimana organisasi yang lainnya. Jadi saat itu kita adakanlah musyawarah besar namanya. Sistem pemilihan daripada Majelis Permata itu kita dengan konsep musyawarah besar. Nah, saat itu kita buatlah ADART namanya. Kita buat ADART sebagai landasan kita berorganisasi. Bahkan kita cari ulang ketika itu mulai lahirnya Majelis Permata, kepengurusannya siapa saja saat itu, tujuannya apa saja, dan keseluruhannya itu kita cantumkan di dalam ADART. Ya, mungkin sebagian rekan-rekan kita saat itu masih asing dengan kalimat ADART, tapi mungkin bagi rekan-rekan yang sudah biasa di organisasi maupun di organisasi kampus, ternyata ADART itu sangatlah penting. Alhamdulillah mulai saat itu 2016 ADART Permata itu dibentuk untuk kepengurusan setelah saya, sehingga perjalanan Majelis Permata ini lebih teratur ya, dan terus diwarisin oleh adik-adik kami. Dan begitupun setiap ada kepengurusan, pergantian kepengurusan itu kita dengan konsep musyawarah besar yang waktu itu pernah kita adakan. Nah, alhamdulillah sampai saat ini 4 tahun masa periode kepemimpinan Majelis Permata selalu kita adakan dengan sistem musyawarah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala hormat, dengan segala penuh takzim, saya mengucapkan mabruk, alfa mabruk, selamat milad untuk Majelis Permata Nurul Amal yang ke-30. Semoga makin jaya, makin maju, makin berkah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengucapkan barakallah fi umrik untuk Permata Malang Tengah, yaitu Persatuan Remaja Majelis Taklim Malang Tengah yang ke-30. Mudah-mudahan di usia yang ke-30 selalu menjadi istiqomah dan menjadi permata yang selalu bersinar sepanjang masa. Dan kedepannya selalu ada regenerasi yang akan menjadi pemimpin yang berakhlak mulia. Dan saya bangga pernah menjadi bagian di Permata Malang Tengah. Saya Heri Gunawan, Ketua Umum Permata Nurul Amal periode 2006 sampai 2010, mengucapkan selamat ulang tahun Permata yang ke-30. Semoga istiqomah. 30 tahun umur Permata Nurul Amal bukanlah waktu yang singkat, bukanlah waktu yang mudah untuk dilalui. Banyak sekali perjuangan, banyak sekali rintangan, dan itu semua dilalui sehingga sampai saat ini Majelis Permata Nurul Amal dari generasi ke generasi tetap eksis. Oleh karenanya di umur yang ke-30 tahun, saya pribadi mewakili rekan-rekan kepengurusan kami saat itu mengucapkan selamat ulang tahun kepada Majelis Permata Nurul Amal. Semoga senantiasa tetap istiqomah, semakin berkembang, semakin maju, dan tentu saya berharap bahwa rekan-rekan sekalian dengan duduknya di Majelis Permata, dari Majelis Permata akan tumbuh, akan lahir generasi-generasi yang dapat membanggakan agama, bangsa, dan negara. Sebagaimana kata Permata itu, kata Permata bukanlah hanya sekedar singkatan atau kepanjangan dari Majelis Permata, Persatuan Remaja Majelis Taklim. Tetapi Permata, kata Permata itu adalah filosofis daripada harapan guru-guru kita yang dahulu. Semoga adanya Permata ini dapat melahirkan generasi-generasi
yang menjadi permatanya agama, bangsa, dan negara. Saya Misbahuddin Fahmi, mantan Ketua Majelis Taklim Permata Nurul Amal periode 2016 sampai 2020 mengucapkan selamat Hari Milad untuk Majelis Taklim Permata Nurul Amal yang ke-30. Semoga selalu diistiqomahkan dalam dakwah. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Subhan Maulana sebagai Ketua Umum Majelis Permata Nurul Amal mengucapkan mabruk untuk Majelis Permata Nurul Amal yang ke-30 tahun. Semoga di umur yang ke-30 tahun ini Allah berikan keberkahan di dalamnya dan menjadi wadah yang diciptakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga majelis ini diberikan turunnya rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi wadah yang dimana bisa membangun sebuah generasi emas manfaat untuk orang-orang sekitarnya. Sekali lagi saya atas nama Subhan Maulana sebagai Ketua Umum Majelis Permata Nurul Amal mengucapkan mabruk untuk Majelis Permata Nurul Amal.